2023. Konferensi Cabang 3 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi dihadiri oleh 49 orang utusan dengan membawa surat mandat sebanyak 49 dari jumlah anggota Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi yang seharusnya berjumlah 50 orang. Kehadiran anggota telah mencapai 2/3 dari total anggota yang seharusnya, sehingga telah memenuhi quorum. Juga telah hadir 9 orang peninjau, 8 orang Dewan Pengurus Daerah, dan 11 orang undangan. Dengan demikian, sidang pleno 2 dinyatakan dibuka. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi pada masa bakti 2019 sampai dengan 2022. Untuk laporan pertanggungjawaban pengurus WKRI DPC Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019 sampai 2022 akan disampaikan oleh Ibu Emilita Swastatik selaku Ketua Cabang Santo Yosef Sukabumi. Untuk itu, kepada Ibu Emilita Swastatik dan jajarannya kami silakan. Laporan pertanggungjawaban kepengurusan Wanita Katolik RI Cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019 sampai 2022. Dalam buku laporan terdapat kata pengantar dan juga daftar isi. Saya masuk ke bab 1. Pendahuluan. A. Maksud dan tujuan. 1. Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wanita Katolik RI Cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019 sampai 2022 berdasarkan hasil keputusan Konkercap 2 tahun 2019 kepada segenap anggota Wanita Katolik RI Cabang Santo Yosef Sukabumi dan Dewan Pengurus Daerah Wanita Katolik RI Keuskupan Bogor. 2. Tujuan laporan ini untuk memberikan gambaran secara umum pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya sekaligus merupakan evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dicapai oleh Wanita Katolik RI Cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019 sampai 2022. B. Dasar penyusunan laporan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik RI Cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019 sampai 2022 sesuai dengan ketentuan. 1. Anggaran dasar Wanita Katolik RI tahun 2018 bab 5 pasal 15 tentang konferensi cabang. 2. Anggaran rumah tangga BKRI tahun 2018 bab 4 pasal 8 ayat 3 huruf A tentang tugas kewajiban Dewan Pengurus Cabang selama masa bakti kepada konferensi cabang dan Dewan Pengurus Daerah. 3. Program kerja BKRI DPC Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019 sampai 2022. 4. Surat keputusan BKRI DPC Santo Yosef Sukabumi skep _01 _DPC Santo Yosef _10 tentang pembentukan panitia Konkercap 3 Wanita Katolik RI Cabang Santo Yosef Sukabumi. C. Sistematika laporan pertanggungjawaban.
Secara umum, laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari A. Bagian pertama, kondisi organisasi terkini dalam kaitannya jumlah anggota, peningkatan kualitas organisasi yang meliputi teknis pelaksanaan konvercap dan pendataan anggota, ketertiban anggota dalam melengkapi data keanggotaan, iuran, dan kepatuhan dalam menggunakan atribut organisasi. B. Bagian kedua, gambaran pelaksanaan kegiatan pengurus di seluruh ranting dengan keputusan sesuai dengan hasil Konverda 2 dan hasil Konverda 9 dan hasil Kongres 20 tahun 2018 serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan paroki setempat maupun organisasi lain di luar paroki. C. Bagian ketiga, menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian program kerja dan hambatan dalam pelaksanaan program kerja. D. Bagian keempat, lampiran-lampiran yang berkaitan dengan situasi organisasi wanita Katolik RI cabang Santo Yosef Sukabumi. D. Gambaran situasi organisasi terkini wanita Katolik RI cabang Santo Yosef Sukabumi memiliki 5 ranting, yaitu ranting Matius ada 35 anggota, ranting Markus 30 anggota, ranting Lukas 37 anggota, ranting Petrus 45 anggota, ranting Yohanes 26 anggota. Jumlah keanggotaan kelima ranting itu adalah 173. Daftar terlampir. Jumlah ini adalah jumlah anggota aktif dan yang baru. Penambahan anggota banyak terdapat di ranting-ranting, namun ranting Petrus memiliki jumlah yang paling banyak. Ada juga 1 orang anggota yang pindah keluar kota, 2 orang meninggal dunia. Data terlampir. Anggota wanita Katolik RI cabang Santo Yosef Sukabumi untuk pembayaran iuran aktif membayar. Terkadang masih ada anggota yang aktif berkegiatan karena beberapa alasan. Ada waktunya bersamaan dengan waktu kerja, ada yang karena lanjut usia sehingga mengalami keterbatasan. Namun banyak anggota BKRI yang ambil bagian dalam kelompok lainnya sehingga dapat memberi warna dalam berkegiatan di paroki. Dari data dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota wanita Katolik RI cabang Santo Yosef Sukabumi berusia sekitar 40 tahun ke atas dan rata-rata berpendidikan SLTA. Masih perlu strategi dalam merekrut anggota-anggota baru, khususnya yang masih muda. Profesi anggota sebagai ibu rumah tangga, guru, karyawan swasta, pensiunan, PNS, dan wira swasta. Pemutakhiran data dilakukan berkala oleh bidang organisasi. Anggota sebagian besar telah memiliki kartu anggota yang dibagikan sejak kepengurusan yang lama, sementara pada anggota yang baru belum dibuatkan KTA yang baru. Laporan kegiatan ranting seharusnya setiap bulan dilaporkan oleh ketua ranting pada saat rapat cabang yang dilaksanakan setiap bulannya, yaitu pada hari Rabu minggu pertama. Berhubung masa pandemi, maka pertemuan lebih banyak dilaksanakan secara online. Sedangkan pada masa pandemi, ranting-ranting juga tidak semua melakukan kegiatan. Anggota wanita Katolik RI cabang Santo Yosef Sukabumi terus diupayakan untuk memahami tentang peraturan berorganisasi dengan mensosialisasikan ADART melalui rapat cabang maupun ranting. Selain itu, dalam setiap kegiatan konvercap dilibatkan juga anggota-anggota yang masih baru sebagai bentuk pembelajaran dan pengkaderan. Cabang berkonsultasi dan berkomunikasi dengan DPD melalui sosial media untuk mengurangi kesalahan dalam melaksanakan kegiatan, dalam persiapan pelaksanaan konvercap dan pengadministrasian keuangan.
Pergantian pengurus ranting dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam ADART, namun dengan tata laksana yang sederhana. Kepengurusan masa bakti 2019 sampai 2022 merupakan kepengurusan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, baik di cabang maupun di ranting. Pelaksanaan rapat-rapat dilakukan secara online. Segala informasi disampaikan hanya melalui WA. Bab 2. Pelaksanaan tugas kepengurusan dan kegiatan. A. Kegiatan ketua dan wakil ketua. Setelah pemilihan ketua dan wakil ketua, maka pekerjaan pertama yang dilakukan oleh para pimpinan ini adalah membentuk Dewan Pengurus Cabang dan mengadakan pelantikan pada tanggal 23 November 2019 yang diberkati oleh RD Justinus Trikaryanto. Jumlah seluruh pengurus adalah 29 orang. 27 telah melaksanakan tugas sampai batas akhir kepengurusan. 1 orang meninggal dunia atas nama Ibu Teresia Suhartati dari bidang usaha. 1 orang pindah keluar kota atas nama Ibu Teresia Natira dari bidang kesra. Sesuai keputusan Kongres 19 yang dituangkan dalam ADART tahun 2013 bahwa penasihat organisasi hanya ada di tingkat pusat, maka di tingkat cabang pun tidak ada penasihat organisasi, yang ada adalah penasihat rohani. Penasihat rohani wanita Katolik RI Cabang Santo Yosef Sukabumi adalah pastor paroki setempat, yaitu RD Tarsisius Puryanto. Sesuai dengan kesepakatan ketua dan wakil ketua berbagi tugas dalam menjalankan organisasi. Ketua membawai bidang organisasi, bidang kesejahteraan, dan bidang pendidikan. Sedangkan wakil ketua membawai bidang humas dan bidang usaha. Rapat-rapat internal rutin di cabang dilakukan setiap hari Rabu pertama dalam setiap bulan yang dihadiri oleh pengurus cabang dan pengurus inti ranting. Kegiatan yang dilakukan dalam rapat internal ini biasanya terdiri atas laporan kegiatan ranting, membahas kegiatan pada bulan berjalan, informasi tugas-tugas paroki yang diberikan pada wanita Katolik RI, juga menginformasikan informasi-informasi dari paroki yang perlu diketahui oleh semua anggota, ataupun informasi-informasi dari DPD. Kegiatan eksternal yang dilakukan pengurus selama masa bakti 2019 sampai 2022. 1. Menghadiri undangan Konfercap Cicurug, Konfercap Cianjur, Konfercap Cipanas, Konfercap Cibadak. 2. Menghadiri peringatan Hari Kartini BKGS. 3. Mengikuti pembekalan DPP Paroki Santo Yosef Sukabumi. 4. Mengikuti sosialisasi hasil Kongres Wanita Katolik RI di Puspas Bogor. 5. Mengikuti renungan PKSN Paroki. 6. Bertugas memimpin doa rosario yang diselenggarakan keuskupan di masa pandemi. 7. Mengikuti rakorda yang diselenggarakan DPD Bogor. 8. Mengikuti pelatihan petugas liturgi gereja. 9. Mengikuti sinode paroki dan Diknat Selatan. 10. Mengikuti kegiatan rosario bersama sekeuskupan di masa pandemi. 11. Mengikuti pelatihan penyelenggaraan konferensi di Puspas Bogor. 12. Mengikuti pertemuan sikrasulan keluarga Diknat Selatan di Sukabumi. 13. Mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan DPP dan Sikrawang Sukabumi mengenai pilkada. 14. Memberikan perhatian pada anggota yang meninggal, sakit, maupun yang merayakan hari bahagia. 15. Menghadiri sosialisasi pilkada Kabupaten Sukabumi. 16. Mengikuti pelatihan public speaking di Puspas Bogor. B. Sekretariat. Melaksanakan kegiatan sekretariat berupa surat menyurat, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, membuat surat keputusan dan lampirannya,
menyimpan arsip organisasi, membuat notula rapat dan absensi pada setiap pertemuan, serta membuat laporan kegiatan cabang, serta mengarsipkan data anggota. Sekretaris membukukan surat masuk, surat keluar, surat keputusan masuk, dan surat keputusan keluar. Jenis surat masuk pada tahun 2019 ada 2, surat keluar 1, skep masuk 1, skep keluar 2. Tahun 2020, surat masuk 7, surat keluar 4. Tahun 2021, surat masuk 8, surat keluar. Tahun 2022, surat masuk 13, surat keluar 8, skep keluar 3. J. Bendahara. 1. Melakukan pengelolaan uang organisasi, baik uang masuk dan uang keluar. Mengumpulkan iuran dan membayar tagihan iuran ke DPD. 2. Membuat laporan keuangan setiap bulannya dan membuat laporan keuangan tahunan. 3. Menunjukkan bukti-bukti pengeluaran pada saat verifikasi keuangan di akhir periode kepengurusan bersama tim yang ditunjuk sebagai verifikator. Gambaran posisi keuangan terlampir dengan saldo akhir Desember 22.940.000. Rekapitulasi laporan keuangan ini didapat melalui seksi usaha dengan total hasil usaha sampai dengan Desember 22.940.000. Rekapitulasi laporan keuangan Wanita Katolik RI Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019 sampai dengan 2022 dengan posisi keuangan terakhir dengan saldo akhir Desember 2022 $17.328.750 terlampir. D. Kegiatan bidang-bidang. 1. Kegiatan bidang organisasi. A. Sosialisasi serta melaksanakan kenaikan iuran anggota sesuai dengan yang disepakati dalam Konferda. Juga menertibkan pembayaran iuran anggota kaki 1000 dan dana abadi. D. Kaderisasi dilakukan dengan menempatkan orang-orang yang lebih muda dalam kepengurusan cabang maupun ranting, didampingi yang lebih senior. C. Meningkatkan pemahaman organisasi dengan membacakan sedikit demi sedikit aturan organisasi yang ada dalam ADART, baik secara personal maupun dalam pertemuan cabang maupun ranting. D. Merekrut dan mendata anggota baru dan memberi kesempatan anggota baru untuk ikut ambil bagian dalam tugas-tugas PKRI, baik di seputar altar maupun kegiatan-kegiatan lainnya. D. Senantiasa mengingatkan anggota PKRI Santo Yosef Sukabumi untuk melaksanakan tertib organisasi, terutama dalam berpakaian seragam organisasi yang benar dan membayar iuran. F. Mengikuti bidang organisasi cabang dan utusan ranting, ikut serta dalam kegiatan pelatihan berkonverjap yang diselenggarakan DPD Keuskupan Bogor. G. Mempersiapkan dan melaksanakan konverjap tahun 2023. Mengkoordinir pelaksanaan misa hari raya hari ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia setiap tahunnya. Mengadakan LDK untuk pengurus cabang dan ranting pada Februari 2020. C. Mengadakan kunjungan kerja ke ranting. Ini dilakukan oleh bidang organisasi dan pengurus inti cabang. K. Mengadakan rapat bulanan melalui Zoom pada saat masa pandemi. 2. Kegiatan bidang kesejahteraan. Bidang ini adalah bidang yang menangani kesejahteraan jasmani dan rohani bagi para perempuan Katolik. Kegiatan yang berhubungan dengan hubungan hidup. A. Gereja dengan menanam tanaman hias.
Menghimbau anggota untuk membawa botol minum sendiri pada saat berkegiatan di luar rumah. Kegiatan yang berkaitan dengan bidang kesehatan jasmani. Bekerja sama dengan PSE, INTI Sukabumi, PMI Kota Sukabumi, Laboratorium Prodia, Klinik Marti Waluya, mengadakan donor darah dan pemeriksaan kesehatan. B. Beberapa anggota rutin ambil bagian dalam pelaksanaan donor darah sebagai peserta maupun membantu pelaksanaan donor darah. C. Bekerja sama dengan PSE Paroki menyelenggarakan kegiatan pap smear, pengecekan kesehatan gula darah, kolesterol, asam urat, vaksin booster bagi umat Paroki Santo Yosef Sukabumi dan masyarakat di sekitar gereja. D. Memfasilitasi anggota wanita Katolik RI dan bukan anggota untuk melakukan kegiatan latihan yoga dengan pelatih dari Sanggar Bediana Mahana Yoga. E. Memfasilitasi kegiatan senam melayani janji untuk anggota wanita Katolik RI bersama kelompok Anasimera. F. Jalan santai ke Selat Bintana Sukabumi. Kepedulian pada sesama diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut. A. Donasi untuk pesantren dan sekolah IT Al-Izzah dan SMP 6 Kota Sukabumi. Menyediakan takjil pada bulan Ramadan untuk umat yang melaksanakan ibadah puasa pada tahun puasa 2021 sampai dengan puasa 2022. C. Donasi pada banjir Bekasi pada tanggal 8 Januari 2020. D. Donasi pembangunan gereja di Riau pada bulan Februari 2020. E. Donasi COVID-19 yang dilaksanakan pada bulan April April 2020 sampai dengan 2021. F. Berbagi kasih makanan box dan sembako untuk pemulung dan sopir angkot pada masa pandemi. D. Donasi APD ke RSUD Samsudin Sukabumi sebanyak 2 kali pada tahun 2020. H. Kunjungan yang sakit, para lansia, dan juga para janda. I. Membantu lingkungan menyiapkan bunga bagi yang meninggal dunia. J. Membantu kegiatan paroki yang berhubungan dengan acara syukuran ulang tahun imamat, ulang tahun paroki, ataupun acara-acara lainnya. K. Menyiapkan sarapan pagi bersama yang bekerja sama dengan PSE Paroki untuk para lansia, romo, dan suster pada misa pagi diadakan 1 bulan sekali. Kesejahteraan rohani dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. A. Mengikuti renungan kitab suci pada masa Prapaskah atau masa Natal ataupun pada bulan kitab suci. B. Melakukan doa rosario bersama pada bulan rosario secara live streaming pada masa pandemi. C. Mengadakan perayaan Natal bersama seluruh anggota WKRI Santo Yosef Sukabumi. D. Melaksanakan tugas-tugas seputar altar seperti pun merangkai bunga altar, target dan bautan yang berkaitan misa hari Minggu sesuai dengan yang dijadwalkan oleh seksi liturgi paroki dan misa pengantin apabila diperlukan. 3. Bidang pendidikan. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. A. Memfasilitasi mengembangkan keterampilan menjahit untuk anggota WKRI. B. Mengadakan pelatihan merangkai bunga, ekoenzim, membuat jahit instan, dan membuat kerupuk sendal. C. Mengadakan workshop motivasi dan spiritualitas. D. Mengadakan LDK bagi pengurus cabang maupun ranting. E.
mengikuti berita atau informasi di WA Group bidang pendidikan DPD. 4. Bidang humas. A. Mendokumentasikan kegiatan wanita Katolik RI DPC Santo Yosef Sukabumi dengan membuat berita kegiatan yang bekerja sama dengan Komsos. B. Memasang spanduk di tepi jalan ucapan Hari Raya Natal dan Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya yang lain. C. Mengadakan podcast dalam rangka HUT PKRI ke-97. D. Mengupload kegiatan-kegiatan BKRI di sosial media. E. Menghadiri kegiatan BKGS. F. Mengomunikasikan informasi DPD ke ranting-ranting. 5. Bidang usaha. Kegiatan bidang usaha yang telah dilakukan adalah A. Mengkoordinir penjualan makanan di depan gereja setiap selesai misa pada saat Minggu pagi dan berbagi waktu dengan ranting-ranting sekali-kali menjual makanan tradisional. B. Ikut serta dalam pengembangan usaha kecil PPUK yaitu lomba pembuatan snack box dan nasi box. C. Bekerja sama dengan PSI mengadakan festival kuliner setiap bulan di paroki. D. Melakukan penjualan segala kebutuhan rumah tangga baik secara offline maupun online. E. Menjual baju bekas untuk penggalangan dana sosial. F. Penjualan ADART, seragam BKRI, serta atributnya. G. Melakukan kegiatan pasar makanan dengan sistem pre-order. H. Melaporkan kondisi keuangan bidang usaha pada rapat pleno DPC setiap bulan. Membuat laporan keuangan bidang usaha pada akhir periode kepengurusan DPC Santo Yosef Sukabumi terlampir. Gambaran umum kegiatan ranting. Pertemuan rutin ranting setiap bulannya dilakukan setelah pertemuan cabang dilakukan, dan selama masa pandemi pertemuan tidak dilaksanakan dengan tatap muka, namun diinformasikan cabang bisa tersampaikan kepada semua anggota ranting melalui grup WA. Kemajuan teknologi juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antar pengurus dan ranting. Hal ini terlihat dengan adanya grup WhatsApp seluruh anggota, juga grup WhatsApp di tiap ranting. Periode kepengurusan 2019 sampai 2022 melewati saat wabah COVID-19, namun demikian komunikasi antar pengurus juga antar anggota tetap bisa berjalan dengan baik melalui media WhatsApp group. Kaderisasi telah dilakukan di ranting. Hal ini terlihat di semua ranting telah melakukan pergantian pengurus dan ada wajah-wajah baru. Ranting-ranting mulai berani melakukan kegiatan sendiri, rekreasi bersama anggota, berdoa rosario bersama. Ranting juga merespon positif ketika diminta menjadi utusan untuk pertemuan-pertemuan mitigasi bencana secara umum. Semua anggota dari semua ranting merespon positif dengan cara memberikan sedikit hartanya untuk setiap donasi. Setiap kali ada pengumuman donasi, segera para ibu berderma sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di bidang usaha beraneka cara dilakukan oleh ranting untuk mengisi kas guna melaksanakan suatu kegiatan jualan aneka kebutuhan para ibu dari makanan, pakaian basah, makanan atau bumbu-bumbu yang dilakukan secara offline maupun online. F. Hambatan-hambatan. Pelatihan PPUK ekoensin belum bisa dilaksanakan secara rutin karena tertuntut waktu atau kesibukan lainnya. 2. Anggota lebih respon pada kegiatan yang bersifat rekreasi dibandingkan kegiatan-kegiatan lain. 3. Banyak yang tertarik dengan kegiatan wanita Katolik RI, hanya tidak mau terikat pada peraturan organisasi, hanya ingin bertahan sebagai simpatisan. 4. Masih ada anggota wanita Katolik RI yang menjadi anggota kategori lain dan kegiatan BKRI masih dinomorduakan.
5. Ada beberapa kegiatan yang tidak terrealisir dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda kedua tahun ini. 6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus sering berbenturan dengan kegiatan lainnya. 7. Kesulitan merekrut ibu-ibu muda menjadi pengurus PKRI karena alasan kerja, alasan keluarga, dan mempunyai anak usia. Hal-hal yang belum terselesaikan. 1. Penghijauan di setiap rumah anggota belum maksimal. 2. Ekoenzim pembuatannya belum merata di semua ranting. 3. PPUK belum dilanjutkan. 4. Perekrutan anggota baru masih harus dioptimalkan. 5. Kegiatan Rosario bersama anggota cabang dan ranting juga siarek belum terlaksana karena pandemi COVID-19. Bab 3. Evaluasi. 1. Koordinasi cabang dan ranting berjalan lancar walaupun ada keterbatasan dalam pertemuan secara langsung, terutama pada saat wabah COVID-19. Komunikasi berjalan lancar dengan memanfaatkan teknologi, yaitu dengan media Zoom maupun WhatsApp, tapi belum maksimal, sekitar 80%. Informasi dari DPD maupun dari kelompok lain yang disampaikan melalui grup baru mendapat respon sekitar 80%. 3. Kaderisasi berjalan dengan baik karena semua ranting telah melakukan pergantian pengurus dan ikut ambil bagian dalam kepengurusan bertambahnya anggota. Namun untuk ibu-ibu muda masih sulit untuk bergabung. 4. Masih rendahnya pemahaman akan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dan anggota. 5. Rapat bulanan cabang pada awal kepengurusan mencapai 100%, namun pada tahun terakhir ini yang hadir sekitar 80%. 6. Komunikasi dan relasi dengan pastor paroki, DPP dan kelompok kategorial berjalan dengan baik. 7. Wanita Katolik RI Cabang Santo Yosef Sukabumi saat ini belum bisa melibatkan diri secara maksimal dengan kegiatan di luar karena pandemi COVID-19. 8. Sehubungan dengan terjadinya wabah COVID-19, maka ada beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan. Bab 4. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. 1. Koordinasi dan komunikasi cabang dan ranting berjalan lancar walaupun COVID-19 melanda dengan memanfaatkan teknologi yaitu dengan media Zoom maupun WhatsApp. 2. Informasi dari DPD maupun dari kelompok lain selalu tersampaikan. 3. Kaderisasi berjalan dengan baik karena ranting-ranting telah melakukan pergantian pengurus. 4. Adanya penambahan jumlah anggota baru dari setiap ranting. 5. Masih rendahnya pemahaman akan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dan anggota. 6. Rapat bulanan cabang dilaksanakan di masa pandemi melalui Zoom dan sekarang sudah dengan tatap muka. 7. Komunikasi dan relasi dengan pastor paroki, DPP dan kelompok kategorial berjalan dengan baik. B. Saran. 1. Kegiatan yang bersifat membangun spiritual seperti retret, rekoleksi, doa bersama dalam misa khusus Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Sukabumi belum perlu ditingkatkan agar anggota semakin menyadari bahwa dalam berkarya harus totalitas. 2. Disosialisasikan syarat menjadi anggota sehingga pendataan anggota dan rekrutmen menjadi lebih mudah. 3. Diharapkan semua anggota mengetahui dan memahami bahwa Wanita Katolik Republik Indonesia adalah organisasi wanita yang bersifat sosial dan mandiri. 4. Mensosialisasikan ADART secara terus-menerus
agar organisasi semakin berkembang dan kuat. 5. Kerjasama dengan berbagai pihak perlu dibina, dipertahankan agar visi, misi, dan program kerja bisa berjalan dengan baik. 6. Pemahaman akan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dan anggota ditingkatkan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. 7. Rapat bulanan pengurus cabang dibuat variasi agar lebih menarik untuk hadir. Bab 5 penutup. Demikian laporan ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus masa bakti 2019 sampai 2022. Semoga laporan ini berkenan dan bisa memberikan gambaran atas kondisi wanita Katolik RI Cabang Santo Yosef Sukabumi selama periode 2019 sampai 2022. Semoga hal-hal yang baik bisa dipertahankan dan dikembangkan, dan yang kurang baik bisa diperbaiki pada periode kepengurusan berikutnya. Semoga wanita Katolik RI selalu berkembang menjadi organisasi yang lebih kuat dan memberikan pengaruh yang positif untuk membangun umat dan masyarakat menjadi lebih baik. Tuhan memberkati. Sukabumi 21 Januari 2023. Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi. Emerita Swastati Ketua Cabang. Terima kasih untuk Ibu Emelita dan Ibu Tias untuk pertanggungjawabannya. Saat ini kami beri waktu dari ibu-ibu, mungkin ada tanggapan untuk laporan pertanggungjawaban. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang terima kasih atas persetujuannya. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019 sampai dengan 2022 diterima. Selanjutnya, pengesahan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019 sampai dengan 2022. Pengesahan penyerahan laporan pertanggungjawaban dari Ketua DPC Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019-2022 kepada pimpinan sidang, dan penyerahan dari pimpinan sidang kepada Ketua Presidium Dewan Pengurus Daerah. Kami Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Santo Yosef Sukabumi pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, bertempat di Gedung Keluarga Kudus
Wanita Katolik Republik Indonesia DPT Santo Yosef Sukabumi telah dilaksanakan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi sebagai berikut. 1. Pembacaan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019-2022. 2. Pandangan umum dan tanggapan. 3. Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019-2022 diterima. 4. Pengesahan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019 sampai 2022. 5. Penyerahan simbol kepemimpinan Dewan Pengurus Cabang Santo Yosef Sukabumi pada Terima kasih. Dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban, maka dengan ini dan dengan demikian pengurus cabang Santo Yosef Sukabumi masa bakti 2019 sampai 2022 dinyatakan definitif. Sekarang penyerahan laporan pertanggungjawaban dan cap dari Ketua DPC kepada pimpinan sidang. Dan nanti dari pimpinan sidang kepada Presidium DPD. Sudah selesai.